Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, STS akan adain lagi pelatihan swing pendek STS ya di tanggal 16 Agustus di hari Minggu teman-teman. Nah bagi teman-teman semua yang pekerja ya, yang nggak bisa mantau market seharian, nah bisa kok teman-teman itu dapat profit dari dunia saham lewat metode swing yang akan kita ajarin di tanggal 16 nanti. Nah ini adalah salah satu rumus yang akan kita pelajari, yaitu rumus swing Sugiono teman-teman. Contoh nih Adi pernah muncul di harga 8.000. Oke sih ya, Adi sekarang harganya udah 9.200-an. Dan dari rumus itu muncul, teman-teman udah dapat profit sekitaran 14%. Lumayan ya guys ya. Nah selain teman-teman dapat rumus saham yang bisa dipakai seumur hidup, kalian juga akan dapat bonus rumus cara ngitung harga wajar. Nah nih guys ya, cara ngitung harga wajar. Contoh bridge nih ya, kita hitung harga wajarnya itu adalah di 1762. Dan jangan sampai kelewat karena pelatihan ini hanya untuk 10 orang aja. Langsung buru-buru teman-teman untuk booking seat, chat guys kontak di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys ya, selamat pagi, malam, sore. Nah, tergantung video ini ditonton kalian jam berapa gitu ya. Oke, kita akan bahas Astra International ya, kodenya ASII teman-teman. Dan ini adalah yang utama ya, yang utama tentu aja otomotifnya teman-teman ya. Toyota, Daihatsu, ya Avanza, Xenia kayak gitu. Ya itu Astra, teman-teman. Dan Astra ini selain otomotif, dia juga sektor yang dia kerjakan tuh banyak, dari perkebunan kelapa sawit, karet, ya terus ada banking juga, ya ada leasing juga dan banyak banget, guys. Jadi ASI ini bukan hanya otomotif, teman-teman. Dia udah macamnya itu kayak perusahaan yang ya semuanya lah dilakuin kayak gitu guys ya, holding company lah. Bener ya? Holding company lah kayak gitu teman-teman. Nah gimana, apakah kalian punya Astra ya di porto kalian? Coba cek ya guys ya. Nah kita akan bahas berapa kira-kira harga wajar ASII dan prospek kedepannya gimana, dan tentu aja perkiraan dividen Astra di tahun depan tuh berapa ya teman-teman. Nah waktu itu di Mei ya, Astra ini bagi dividen dan saat itu harga saham itu di 6 ribuan. Ya jadi memang Astra ini kalau dia mau bagi dividen, sahamnya tuh mulai naik. Nah, kalau kita lihat di sini guys, dari di 2025 teman-teman ya, ASI itu mulai naik di bulan Juli guys. Nah, di Juli itu di bottom, terus mulai Agustus dia mulai rebound naik terus kayak gitu sampai pembagian dividen di bulan Maret kayak gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Apakah tahun ini akan sama juga ya? Sesuai tahun lalu ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Kita lihat aja nanti guys. Oke, kita lihat untuk Astra guys ya, berapa kira-kira harga wajarnya dulu. Kita hitung harga wajarnya, baru kita nentuin targetnya teman-teman ke depannya kayak gitu. Oke ya, bagi teman-teman yang pengen ngikutin pelatihan swing pendek STS, teman-teman akan dapat rumus ini guys, rumus cara ngitung harga wajar yang akan kita praktekin di saham Astra ini teman-teman. Nah rumus ini teman-teman bisa aplikasikan ke hampir semua saham di Bursa Efek. Jadinya kalau misalnya teman-teman itu pengen ngitung harga wajar tuh nggak usah nunggu YouTube Fajar Daily, langsung di hitung sendiri kayak gitu. Dan nanti di tanggal 16, nah pelatihan ini tanggal 16 guys. Di tanggal 16 nanti kita akan ajarin juga, selain ngasih rumusnya, dan kita akan ngajarin gimana cara pakainya. Dan tentu aja intinya adalah teman-teman akan dapat rumus screening saham powerful yang bisa dipakai seumur hidup guys. Nah rumus ini adalah rumus saham untuk swing bagi teman semua pekerja, karyawan dan sebagainya, atau pengusaha yang nggak bisa mantau market seharian. Nah ini cocok banget guys ya rumus ini. Nanti dia akan memunculkan saham-saham yang berfundamental bagus yang lagi diskon. Nah teman bisa buy nantinya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk detailnya lihat video di atas guys, atau chat aja kontak ada di situ guys. Oke, kita akan hitung ya untuk Astra International nih, berapa kira-kira ya harga wajarnya teman-teman. Nah kita masukin untuk harga bukunya 7314. Oke, 7 ribuan ya ternyata ya harga bukunya guys. Nah PBV-nya sekarang 0,70. Wow, mantap sekali. Untuk harga saat ini 5.100 ya guys. Oke. Oke, dan RW-nya 8,47. Nah, tapi guys ya, si Astra International itu dapat sentimen negatif dari penjualan mobilnya yang terus menurun, teman-teman ya. Tapi kan Astra kan banyak sektor yang lain. Tapi kalau kita lihat di sini labanya itu diproyeksikan turun 1 triliun, guys. Turun 10 triliun ya. Lumayan banyak ya proyek turunnya. Tahun 2025 tuh 32 triliun net profitnya. Di tahun 2026 diperkirakan cuma 25 triliun aja kayak gitu. Jadi turunnya itu 10T guys. Berapa duit 10T? Banyak banget ya. Tapi ya nggak tahu ya ini wajar atau enggak kayak gitu. Tapi ya faktanya memang mobil Toyota itu
penjualannya sekarang udah mulai kegerus guys sama mobil-mobil merek Cina ya kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya belum bisa ngalahin teman-teman, Toyota itu memang belum kalah guys sama mobil-mobil Cina gitu ya. Tapi teman-teman, mobil Cina datang itu ngegerus pasar Toyota. Walaupun Toyota masih nomor satu, tapi pasarnya udah sebagiannya udah kegerus guys. Makanya dia anjlok, penjualannya turun kayak gitu. Oke, kita lihat di sini 1246. Oke, 1351. Oke, kita akan cek nah. 1188. Oke. Nice, terus 9,37. Nah, ini adalah harga wajar dari Astra Internasional, teman-teman. Nah, ternyata harga wajarnya tuh tetap di PBV 1 ya guys ya, di harga 7 ribuan. Harga wajar Astra tuh di 7 ribuan. Nah, di sini guys, pas di resistan, teman-teman, 7 ribuan lah. Resistan. Jadi, fungsi dari harga wajar Astra ini, teman-teman, tuh sebagai resistan. Resistan yang sulit banget ditembus. Jadi suatu saat nanti ke depannya kalau kalian udah lihat video ini catat, kalau Astra itu udah di angka 7.000 udah jangan dibeli ya. Nah, belinya kalau udah di bawah tuh, supportnya tuh di sini guys. Tuh, Astra tuh bentuk support di sekitaran 4.500 lah kurang lebih. Nah, teman-teman bisa beli di situ lah. Nah, kalau udah di bawah 5.000 lah ya, teman-teman bisa buy lah Astra. Nah, kalau udah di 7 ribuan, skip lah Astra. Kayak gitu aja sih guys. Karena kalau kita lihat di sini Astra sideways aja dari tahun 2020 teman-teman, di angka itu aja. Kayak gitu guys. Oke, enak ya diprediksi kayak gitu untuk si Astra. Nah, coba kita akan lihat untuk perkiraan dividen tahun depannya nih Astra nih guys. Oke, di sini Astra nomor 69. Nah, perkiraan dividennya kok cuman 260. Sekali apa 2 kali nih si Astra nih? Sekali doang ya. Kenapa kok segini? Oke, coba kita lihat untuk ini ya guys ya. Tak liatin ya. Untuk dari proyeksi dari Investing Pro, dia berapa untuk dividennya teman-teman? Si ASII, apakah tabelnya itu kurang tepat? Kok DPR-nya kecil sekali? Oke, di sini. Kok kecil banget ya yang di tabel ya? Sebentar guys. 13% doang, 260. Di sini proyeksi si itu 600 guys. Salah nih investingnya nih. 600 berarti Astra bagi dividennya 100% dong kalau 600 ya. Ya, harusnya sih lebih kecil dari sini ya. Nggak mungkin sih kalau 698. Yang tahun kemarin aja kita lihat si Astra guys. Ini di Oktober, ini di 2 kali guys Astra guys. Ya, ASI sih bagi dividennya 2 kali, teman-teman. Berarti ini yang di tabel ini baru sekali ya. Ini baru interimnya kayak gitu, teman-teman. Nanti ada finalnya lagi. Ya mungkin sama nih kayak investing nih guys. Sekitar segini 600-an lah kayak gitu untuk dividen Astra totalnya. Karena yang tercatat di sini ini cuman baru sekali guys. Astra bagi dividen 2 kali. Berarti lumayan teman-teman. Berarti dividen yieldnya tuh di atas 10% lah. 10-11% kayak gitu. Jadi masih menarik untuk si Astra teman-teman. 2 kali dividen nih. Tahun lalu juga 2 kali. Ini di bulan Oktober 2025 sama di sini Mei 2026. Berarti emang 2 kali guys. Astra ini bagi dividen teman-teman. Ya sekitar 10-11% lah yieldnya. Lumayan teman-teman ya. Oke ya. Oke, setelah kita tahu dividennya berarti kemungkinan Astra ini bisa naik ya. Walaupun labanya itu diproyeksikan turun. Nah, karena marketnya itu kalau misalnya membaik sih seharusnya bisa lah ke sini teman-teman. 5.600 lah. Di sini ada resistan teman-teman. Dan saya kira sih kalau laba Astra ini nanti di kuartal 3-nya tuh nggak naik, kemungkinan akan mentok di sini aja teman-teman. Dan nanti akan turun lagi. Dan mulai naik lagi nanti di awal tahun. Mirip-mirip di pergerakannya di tahun 2024. Tahun 2024 itu naiknya cuma sampai sini guys. Nah, sedang tahun 2025 tuh naik tinggi banget. Kayak gitu ya. Nah, kemungkinan sih kalau di tahun 2025-2026 ini karena dia faktor dari harga sawitnya guys naik. Karena kan Astra kan punya ALII ya di dalamnya. Ini harga sawitnya naik tinggi walaupun otomotifnya turun tapi perkebunannya dia naik. Nah, nggak tahu sentimen positif apa nanti di tahun 2026 akhir nih. Kalau nggak ada ya mungkin mentok-mentok di 56, 58 lah kayak gitu teman-teman. Nggak akan ke 7.000 lagi.
Karena labanya itu diproyeksikan turun sih kalau Astra. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian udah punya? Thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.